wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lebih enak dilihat, kayaknya miring begini ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah dimanapun berada hari ini. Tadi kita baca surat Yasin dari ayat 28, ya kan? Dah, sip ya. Dari ayat 28. Assalamualaikum. Kemudian terus kita lanjut. Nah, ada ayat yang saya mau highlight sekilas buat kawan-kawan semuanya. Coba lihat ayat dari mulai subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ayat 36. Jadi 36. 36. Seingat saya belum pernah bahas ini di SMK. 36. Subhanalladzi. Apa bedanya subhanallah dengan masya Allah, teman-teman? Kapan makainya? Subhanallah tuh mau pakai kedengaran kan suaranya? Ayo dan apa-apa. Oh, mau pakai itu juga biar kayak Abibi gitu. Nggak boleh sebut nama ya. Nah, pakai itu kayak ini ya. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Masya Allah. Cek. Azwaj. Zuwaj. Tazawaj bisur'ah gitu lah. Iya kan? Langsung roaming. Kok tiba-tiba langsung bahas ini ya? Karena kami sudah beberapa waktu lalu berdoa. Iya. Oh, pantas salawatnya beda di sini. Di Pontianak udah enggak ada salawat asgil gitu ya. Oh, di sini kayaknya ada yang zalim. Jadi jodoh tuh enggak kemana-mana, tapi saingan ada di mana-mana sepertinya. Allahumma asghiliz zalimin biz zalimin, ya Allah. Biarlah orang-orang zalim itu disibukkan dengan kezaliman. Dia bingung membedakan antara bahagia dengan itu, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu lah gitu. Iya, insyaallah. Yang jelas lebih cerah. MS. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah ciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Kata-kata subhanalladzi, kenapa? Karena saat itu orang-orang kafir memfitnah Allah tuh punya anak. Itu yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ketika dia ditanya, "Hai Imam Syafi'i, kenapa engkau tidak marah? Ada orang yang fitnah engkau, ada orang yang mencaci maki engkau, ada orang yang mengatakan engkau ni bodoh, engkau ni gila." Dengan tenang dan santai Imam Syafi'i yang terkenal alim dan soleh, beliau mengatakan, "Loh, ngapain saya harus marah? Allah saja yang sangat sempurna itu difitnah oleh orang-orang kafir punya anak. Nabi Muhammad yang sangat sempurna akhlaknya, bahkan Allah memujinya dalam Al-Quran, difitnah orang gila. Lah apalah cuma Syafi'i." Itu kalimat Imam Syafi'i yang akhirnya banyak membuat orang-orang terinspirasi lalu mengatakan, "Lo ngapain baper disindir di sosmed?"
It is not the end. Bedakan antara mana tadi? Ya, bedakan antara hidup, kehidupan. Hidup dan kehidupan itu dua hal yang berbeda, dan itu ada ilmunya masing-masing. Ilmu tentang hidup apa? Seseorang pasti mati. Itu sunnatullah, orang lahir dari rahim ibunya, tidak ada lahir dari rahim bapak. Itu ilmu tentang hidup, life. Sesuatu yang sifatnya fitrah. Apa? Sesuatu yang sifatnya fitrah, tercipta dari setetes mani, itu hidup. Terus yang hidup pasti mati. Nah, ini ilmu tentang hidup. Orang sehat pasti ada yang sakit. Sehat, sakit. Nah, ini fakta hidup. Terus orang mati, sehat, sakit, susah, senang, mudah, sulit, terang, gelap. Nah, itu ilmu tentang hidup. School of Life. Ilmu tentang hidup. Jadi ada dulu kalimat tuh lagu ya, lagunya Celine Dion, I'm Alive. Saya hidup. Cerita tentang film kan dulu. Yang dulu mungkin antum pernah dengar ya, Pinocchio gitu ya. Nah, bicara hidup tuh sesuatu yang fitrah dasar gitu. Ya, yang namanya bernyawa pasti mati. Ada orang yang senang, ada orang yang sedih. Hari ini kita ketawa, besok lusa ini. Hari ini jomblo, besok lusa berpasangan. Takdir Allah. Ini bicara tentang live. Nah, tapi kalau bicara kehidupan, ini bicara sesuatu yang lebih dalam. Ada namanya kedewasaan. Misal, antum salah, antum minta maaf dengan segera. Antum tidak salah, antum juga mau meminta maaf. Terus antum mengalah saat antum punya kesempatan untuk melawan. Nah, itu namanya bicara kehidupan. Punya rezeki, berbagi. Nah, ini bicara kehidupan, giving. Dibully diam, ya tunggu ya pembalasan aku nanti, misalnya itu. Dalam hatinya misalnya itu. Lalu kita lagi mikirkan dia serius. Kan cateringnya gimana gitu. Udah dipikirkan dah. Pakai army gitu. Sore pakai rumah makan gratis. Ya kan? Malam balik saji. Oleh-olehnya pizza apa ya? Dah selesai. Ya kan? Ini bicara tentang kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, ngajarkan kita tuh bukan cuma tentang hidup di dalam Al-Qur'an itu, tapi juga live and life. Apa? Live and life. It's all about life. Berarti kalau bicara life, bicara kehidupan, bicara tentang berbagi, peduli, nolong sesama, bantu orang. Kita bisa makan 2 piring, terus kita bilang, enggak mau makan dua-duanya, 1 piring saya bungkus geser untuk orang yang lebih membutuhkan. Itu life. Nah, orang yang ngerti hidup, coba diulang. Orang yang mengerti hidup, dan kehidupan ini, inilah orang yang ngerti hidup dan kehidupan ini, orang yang mengerti tentang bagaimana bisa menghidupi orang lain. Dia harus bisa tahu apa itu ilmu hidup, apa itu ilmu kehidupan. Baru dia bisa menghidupi orang lain. Baru dia bisa bermanfaat. Baru dia bisa peduli. Baru dia bisa mandiri. Aku tidak boleh minta-minta, aku tidak boleh punya mental SPM misal gitu. Aku tidak boleh punya mental tuh
mengemis pada makhluk, tidak mau. Nah, itu bicara orang yang sudah paham tentang hidup dan kehidupan. Maka dia pasti akan berpikir bagaimana bisa menghidupi orang lain. Karl Marx, pernah dengar? Siapa Karl Marx? Tokoh sosialis. Dia mengatakan bahwasanya semua orang itu tidak boleh, harta tidak boleh dimiliki oleh person, harus dibagi-bagikan sama rata. Sakinglah kirinya dia, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi teman-teman semua? Dia istrinya aja tidak bisa dinafkahinya. Jadi yang menafkahi istri dan anak-anaknya temannya sendiri. Kenapa? Kemakan sama teori yang dia buat sendiri. Dan dia menyadari yang dia lakukan itu salah. Yang lebih gila adalah ada orang yang percaya sama teori dia. Loh, gimana tuh mau percaya sama teorinya? Orang dia tidak bisa nafkahi anak istrinya. Aneh tak? Aneh. Tapi lebih aneh kalau ada orang yang percaya. Mental SPM apa Ustaz? Mental pengajuan. Jadi mentalnya tuh ada duit baru jalan, ada duit baru jalan. Padahal selama ini yang saya selalu sampaikan berkali-kali sama kawan-kawan, bikin program dulu. Nanti duitnya didatangkan Allah. Kalau Tuhan antum Allah, proposalnya di sejadah. Mintanya ya sama Allah gitu. Allah yang datangkan. Saya tadi datang keliling nengok muter tuh, ngelihat betapa maha baiknya Allah gitu loh. Sa'inya di Pontianak, Sofa Marwah, Allah turunkan zam-zamnya di sini. Oh, kaya betul Allah itu. Kita tinggal menjalani. Ya kan? Yang lain yang lari, antum yang nikmati. Kalau tidak masuk ke zona syukur, dibantai Allah. Saya sih tidak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu ya kita yang di sini. Kalau udah kayak gini kita tak masuk zona syukur, masih ngeluh kat mulutnya, memang minta bantai sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bukan kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur dikurangi, tidak gitu. Kalimat Qur'annya. Kalau kau bersyukur, aku tambah. Kalau kau tak bersyukur, aku bantai, kan gitu. Harusnya kan plus dengan minus. Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur dikurangi, kan gitu harusnya. Tapi begitu orang itu tak bersyukur, kata Allah, ku bantai. Hari ini coba jujur, orang tuh banyak bersyukur atau banyak ngeluh? Banyak ngeluh. Dan paling enak pekerjaan ngeluh itu, waduh enak ya buburnya panas-panas ya, kurang kerupuk nih. Coba kerupuk dibahasnya. Kerupuk tuh receh kan? Duh, ini kalau ada sambal ini mah tambah mantep. Ayamnya lupa disyukuri. Itu daily speech, omongan hari-hari. Untuk hal yang kecil-kecil jadi tidak bisa nengok gitu loh, nikmat tidak bisa nengok. Coba berpikir lebih dalam. Ini ayam dimasak pakai misalnya bumbu kecap. Kecap itu terbuat dari apa sih? Kedelai. Kedelainya ditanam di mana? Ayamnya diternak di mana? Pakai garam pasti campurannya. Garamnya ini dari samudra mana? Allah sudah tetapkan itu masuk ke dalam mulut kita. Begitu masuk dalam lidah kita, perjalanan itu lebih dari 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan Allah. Dan dia bersaksi, begitu dia masuk dalam mulut kita, langsung dia bilang, kata garam, misalnya ini garam, ya Allah, saya sudah tunaikan tugas saya Allah 50.000 tahun yang lalu ya Allah. Aku sudah masuk ke mulutnya si fulan. Tadi malam saya makan, ngobrol, cerita sama bunda Bang Ipan, cerita baiknya Allah. Kita nih rasa-rasa tak seberapa apa yang kita kerjakan untuk Allah nih, tapi Allah kasih kita banyak betul. Nah, zona syukur ini teman-teman, zona yang sedikit. Apa? Zona yang sedikit. Ngapain sih bangun subuh nih? Bentuk syukur. Saya bukan kewajiban harus bangun subuh, enggak. Bagi saya bangun subuh enggak kewajiban. Ngapa abang bangun subuh? Bagi saya, kata abang itu, saya bangun subuh sebagai bentuk syukur kepada Allah. Oh, beda kualitas pasti. Bang, apa bangun malam bang? Kenapa tahajud? Oh, bentuk syukur Ustaz. Allah kasih saya nikmat. Allah kasih saya rezeki. Allah kasih saya kebahagiaan. Allah kasih saya kesehatan. Allah kasih saya kebaikan.
Allah kasih saya hati yang tenang. Saya bangun malam bentuk syukur, mengemis sama Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Engkau panjangkan umur saya, Engkau selamatkan kendaraan saya. Kalau aku terbang pakai pesawat, pesawatnya diselamatkan Allah. Itu kalau meledak hancur berkeping-keping, selesai tuh, tak bersisa. Malaikat maut kan ngincar kita sewaktu-waktu. Nggak nunggu kita taat, nggak nunggu kita jadi orang baik. Malaikat maut tuh standby terus itu. Mau jomblo ke, mau udah nikah ke, dicabut sama Allah. Hah? Kasihan sekali. Bukan cuma kasihan sekali. Jadi ya jomblo tetap bersyukur. Kucing gak diurus apa kayak jomblo? Apa kayak kamu kan gitu? Cukup. Insyaallah lah. Sampai waktunya nanti semua akan cie-cie pada waktunya. Karena yang bully itu pun belum tentu gak hidupnya bahagia gitu. Tapi kalau jomblo tuh udah jelas-jelas lah hampa gitu. Itu bicara hidup, kehidupan. Baru bisa mikirkan orang lain, menghidupi orang lain. Nah banyak orang tuh teman-teman gak bisa berjuang, gak bisa memperjuangkan, karena gak tahu dia sendiri belum selesai sama dirinya gitu loh. Dia tidak tahu apa itu hidup, apa itu kehidupan, lagi mana mau menghidupi orang lain. Kalau dulu pepatah zaman-zaman saya di Gontor, faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai'. A'ta yu'ti. Faqid, faqoda. Apa arti faqoda? Orang yang kehilangan. Faqidu syai' la yu'ti. Artinya orang yang kehilangan sesuatu tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu. Antum piringnya kosong. Lah apa yang mau dikasih piring antum kosong? Nah orang yang tidak ngerti hidup, tidak ngerti kehidupan, apa yang mau dia berikan kepada umat ini? Ya kan? Dia sendiri belum selesai sama dirinya sendiri. Dia tidak paham apa itu hidup, dia tidak paham apa itu kehidupan. Nah, maka pagi ini coba lihat, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ada 3 elemen yang Allah sebutkan. 1, mimma tumbitul ardu. Mimma tumbitul ardu, Allah mengasih tahu bahwasanya ada alat bantu, ada barang-barang yang namanya tumbuhan, binatang dan lain-lain tumbuh dari bumi, Allah ciptakan untuk manusia. Sebagai apa? Alat bantu. Jadi gini teman-teman, dunia, coba diulang, dunia beserta isinya Allah ciptakan untuk manusia. Jadi bumi beserta isinya, mau kambing, ayam, bebek, semua Allah ciptakan untuk manusia. Udah? Tapi manusianya apa? Allah ciptakan untuk Allah. Itulah disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Allah ciptakan, kita perlu makan. Oh iya, lahirnya perlu beras. Maka diciptakanlah Allah tumbuhan yang namanya padi. Oh, orang Eropa tidak makan padi, tidak makan beras, mereka makannya roti. Oh, diciptakanlah Allah tumbuhan bernama gandum. Inilah ya teman-teman, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Ada orang yang tidak makan ayam, tidak makan daging-dagingan, dia vegetarian. Allah ciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ada brokoli, ada kecambah, ada sawi, ada terong, ada cabai. Bisa kebayang kalau kayak di Sumatera Barat cabai dimusnahkan Allah.
bisa tersiksa orang Sumatera Barat. Karena tidak ada hari tanpa makan cabai. Itu cabai itu surga betul bagi orang Sumatera Barat. Yang suka-suka hobi pedas, Allah ambil itu tanaman, dipunahkan, Allah hilang, tidak ada lagi cabai di muka bumi. Kira-kira bagaimana dunia persilatan? Hancur. Berkelahi tak? Berkelahi. Muka kau yang aku sambal ya. Iya. Allah ciptakan sempurna. Maka teman-teman semua, bumi dan langit, bumi beserta isinya Allah ciptakan untuk manusia. Jadi pelayannya manusia. Jadi kucing, ikan, ayam, bebek, binatang-binatang yang Allah halalkan maupun yang haramkan, itu Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Ada yang melata kata Allah, ada yang jalan pakai kaki 4, ada yang kaki 2. Ada yang punya sayap tapi tak bisa terbang. Punya sayap tapi tak bisa terbang. Apa tuh? Burung unta. Ya kan? Namanya burung. Karena dia tidak terbang, dia lari. Burung unta, dia kombinasi dua makhluk. Ada juga kuda, dia yang naik, dia yang capek. Kuda lumping. Makanya nanti di LPBM lantai 6 kita bikin kuda lumping, berkuda. Ya. Test drive misalnya Habibie Sabto gitu. Test drive kuda lumping. Terus naik. Kuat enggak gitu? Berapa kali sih terus naik? Itu insyaallah sehat walafiat. Berkuda yang sehat tuh insyaallah. Kurus banget. Turun pakai raffling gitu. Saya ke Bali. Zaman-zaman dulu di Gontor masih pakai raffling. Allah ciptakan dunia beserta isinya untuk manusia. Tapi Allah ciptakan manusia untuk Allah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngapain bang sholat? Bentuk syukur. Masuk zona yang sedikit. Ngapain zakwan ente jatuh cinta kepada istri yang sama berulang kali? Oh, syukur Ustaz, bentuk syukur. Allah titipkan saya amanah. Istri ini bagi saya adalah amanah Ustaz. Harus saya jaga baik-baik. Oh, bentuk syukur, masuk zona sedikit. Ada yang komplain terus istrinya ya terus dimarahkannya. Pokoknya di mata dia istrinya salah terus. Ya kan? Tidak pernah benar, tidak pernah ada sayang-sayangnya, tidak pernah ada care-care-nya, tidak pernah ada perlu. Dia berharap istrinya yang memahami dia. Itu balik-balik dunia hari ini. Di sisi lain ada orang yang sangat mengharapkan, mendamba-dambakan gitu. Latihan dulu dia mencintai kucing, dulu dirawatnya. Gitu. Bantal guling di peluk-peluknya. Itu simulasi. Dia pengen mencintai seseorang tapi bingung siapa gitu. Kepada siapa aku menumpahkan rasa ini? Rasa apa bang? Rasa coklat? Enggak, rasa yang pernah ada. Oh, oke. Ini kok tiba-tiba panas ya hasilnya? 4 PK padahal nih. Baru hidup satu. Aduh. Mau di shoot tak siapa yang ngomong gitu? Ada 3 tambah 1. Bunyi gak tuh? Astagfirullahaladzim. Iya kan? Udah punya pasangan. Oh, punya kekurangan Ustaz. Mana ada manusia sempurna? Kau macam sempurna-sempurna aja. Kau emang betul-betul benar gak? Hah? Emang ente udah sempurna juga? Enggak kan? Saya tuh pengen istri saya Kak Khadijah Ustaz. Lah kau udah kayak Rasulullah belum? Tepuk sebelahnya. Ish. Tak tahu diri, gitu lah langsung tepuk ya. Berani tak tepuk sebelah tu? Lulus yang lain. Tak dibelikan kompor habis ni. Duit di tangan beliau kan. Tak dibelikan kompor, nangis, masak ke kayu. Kayu bakar ya. Iya, tak dilanjutkan pembangunan. Kemenong. Ish. Giliran sebelah kanan tepuk kuat.
Tahu ndak itu CEO Amasoleh.com, pembicara Hijrah Fest. Di depannya ada Ustaz Adi Hidayat, ada Ustaz Omar Mita. Beda kelas. Beda kelas. Bajunya udah sama-sama kuning. Masya Allah. Ish. Kalau kata Bobo itu terpai. Apa kata Bobo? Terpai. Tenang, habis ini kita balik ke jomblo lagi. Nggak ada. Itulah dia pasti Syekh Layuti. Apa yang mau diberikan rasa gitu. Rasa itu tak pernah ada. Ya kan, rasa yang tertinggal. Kasih tak sampai, kata Mas Rindra. Tulis satu. Kasih tak sampai. Ngapa Ustaz gurau-gurau Ustaz? Lagi ngibur. Mungkin ada yang lagi sedih hari ini. Ya kan, Sabtu, weekend, anak ngajak jalan-jalan, bapak ibu udah main-main mata, saldo udah minta ampun, minta maaf. Ada yang mungkin lagi sedih, ya kan? Jodohnya diambil sama orang. Masya Allah. Ada yang mungkin lagi sedih, badannya lagi sakit. Nggak tahu kita hari ini, ada yang mungkin dikejar-kejar debt collector, pinjaman online dan seterusnya. Ada yang bisnisnya sedang bangkrut, ada yang mungkin istrinya keguguran dan lain-lain. Nah, kenapa teman-teman? Kenapa materinya itu berulang-ulang? Beginilah cara Allah juga menghibur Rasulullah. Rasulullah itu manusia biasa, sedih, terpukul, tapi di hadapan sahabat Rasulullah gimana? Ya harus tetap tegar kan? Karena kalau Rasulullahnya melempem, sahabat semuanya tumbang. Gimana hatinya tuh, gimana lapangnya? Kemarin Ustaz Adit kan cerita, kena tolak. Makanya pantunnya kan, dulu jualan paku, sekarang orang munzalan. Dulu jualan paku, sekarang orang munzalan. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Tulislah besar, bikin banner tuh depan lemari ente ya, tulis itu. Untuk motivasi, asal buka baju, dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Tak jadi pakai baju. Bikin kaosnya, Kiai. Bikin kaos. Nanti ada yang takbir Mas Wawan, hati-hati. Mas Wawan berani bilang bikin kaos. Nanti yang takbir yang sebelah. Saya enggak tanggung ya. Mulai dah Ustaz. Iya. Saya tahu banyak yang sedang sedih. Nonton SMK nih teman-teman. Nih salah satu obat lahir dan batin. Kenapa? Saya dulu teman-teman saat sedang susah, kadang-kadang enggak juga perlu nasihat yang kayak gimana-gimana gitu. Perlu ketawa sesekali. Perlu ada yang menghibur. Untuk mengatakan kepada saya, udah tenang, ada yang jaga, ada yang ngurus. Nah, maka saya tadi tuh pas nengok ayat ini, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Di dalam dirimu itu ada kekuatan besar, di dalam dirimu tuh ada energi yang hebat. Apa? Qalbun. Rasulullah bilang kan, ada segumpal daging. Kalau bagus, baguslah dia. Kalau rusak, rusaklah semuanya. Ala wahyal qalbu. Hati ini yang harus beres teman-teman. Hati ini yang harus dijaga betul. Tidak boleh kotor, tidak boleh dendam, tidak boleh benci. Wa mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Nanti kalau jantungnya, hati itu kan kolbun ya, bahasa Arabnya kolbun. Tapi orang tanya, Ustaz, bentuk fisiknya hati itu bukan liver teman-teman. Hati yang dimaksud itu, kolbun itu adalah jantung. Coba antum lihat, kalau antum ketemu sama orang baik, orang yang antum senangi, itu jantung berdebar. Ya kan? Guru, ustadz yang antum sayang, yang antum cinta. Atau mungkin antum menunggu kelahiran anak, itu jantung berdebar. Nah, dalam ilmu kesehatan, saya pernah belajar dulu waktu di Cina, di Tianjin. Miss Sun Yokai namanya, itu kepala kanker. Dia bilang gini, tubuh manusia itu terdiri dari 90% bisa dibilang cairan.
Nah, cairan itu bernama darah, ya kan? Kalau tubuh manusia itu mau sehat, kata beliau bilang, maka pastikan peredaran darahnya lancar, sirkulasi darahnya. Nah, yang mengatur sirkulasi darah apa? Jantung. Itu kayak pompa air, teman-teman. Sedot, keluarkan. Dia kan ada 2 pipa tuh. Kalau digambar tuh, dulu kita belajar biologi, waktu belajar biologi masih masuk kelas dah tuh, atau lagi di kantin. Belit makan di bakwan ya. Pasti makan bakwan nih. Makan 5 bilang 2 kan? Nah, itu yang 3 haram. Ah kan? Aduh. Makan 5 bilang 2, ayat 3 tuh haram. Itulah bikin ilmu tak bermanfaat. 3 tahun sehari 3 tahun tiap hari ngambil 3. La ilaha illallah. Makanya ilmunya tak bermanfaat. Itu baru bakwan. Bakwan. Belum lagi dia bilang gini, bu kembalian bu. Yang ketawa paling keras pelaku nih pasti. Darmaji, dahar 5, ngaku siji. Astagfirullahaladzim. Habis itu cabenya dibawa ke kelas lagi tuh. Betua. Nah, kalau dulu pelajaran biologi kita nengok ada yang warna merah, ada yang warna biru kan. Nah, peredaran darah. Nah, yang mengatur sirkulasi darah kita itu adalah jantung. Dia memompa. Maka teman-teman semua, kalau pecah pembuluh darahnya di otak, orang jadi stroke. Kalau pecah pembuluh darahnya di jantung, itu yang meninggal. Selesai. Maka organ tubuh tuh ininya di jantungnya. Nah, fisik dari kolbun itu adalah jantung. Ala wahiyal kolbu. Kalau benar sirkulasi darahnya, maka tubuh manusia itu pasti sehat. Makanya dalam Islam ada bekam. Kakak-kakak yang akhwat ada haid. Yang laki-laki jangan sampai antum tak pernah bekam seumur hidup. Bekam itu sunnah. Jangan takut, nanti insya Allah kita ada di sini. Ya, udah tadi saya udah tunjuk tempatnya. Insyaallah. Ya, nanti bikin tulisan besar-besar. Bekam itu sunnah. Bekam itu sunnah. Mengaku umat Nabi Muhammad tak mau dibekam. Gimana ceritanya? Apa bekam itu? Sunnah. Pakai teman-teman. Itu biar keluar darah-darah kotornya. Maka pastikan nanti proses bekamnya benar, Bi. Ya kan, standarisasinya ini semua diajarkan. Teman-teman belajar bekam. Yang ikhwan sama ikhwan, yang ahwat sama ahwat. Yang diajarkan Rasulullah bekam. Keluarkan darah. Nah, supaya apa? Nanti tubuh kita memproduksi lagi darah-darah yang baru, lebih sehat insya Allah. Jangan takut teman-teman. Kalaupun salah, itu mungkin oknum yang salah prakteknya, bukan bekamnya yang salah. Oknum yang salah mempraktekkan. Didong misalnya di bekamnya kan. Di telinga misalnya gitu. Itu ketadaan kerja. Takut badan jadi jelek. Emang dia apa kan bekam? Bekam itu sunnah ya. Ya kan, kecuali bekamnya pakai baskom, iyalah jelek lah badannya. Ini mau bekam ke mau bikin kue. Nah, kata beliau, kata Miss Sun Yukai tadi yang saya bilang, beliau mengatakan bahwasanya kalau tubuh manusia itu mau sehat, pastikan peredaran darahnya lancar. Kan gini teman-teman, ada namanya penyempitan pembuluh darah. Coba bilang. Penyempitan. Habis itu penyumbatan. Nah, ini makanan-makanan berlemak, makan yang panas-panas, minum yang es, itu antum ngerusak tubuh. Saya pengen bilang sama kawan-kawan, orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz jarang minum yang dingin-dingin, lebih suka minum yang hangat-hangat? Kalaupun dingin itu sesekali, dibarengi dengan air putih hangat. Kenapa? Saya minum air hangat sebagai bentuk syukur, untuk jaga tubuh saya. Coba antum lihat, pernah ambil punya es batu kan? Makan bakso pernah? Nah, masukkan es batu tuh ke mangkok bakso. Kayak gimana jadinya? Nah, tuh lemak-lemaknya langsung nempel. Nah, begitu kira-kira teman-teman
proses penyempitan pembuluh darah dan penyumbatan pembuluh darah. Nanti ketika jantung tuh berdetak, antum main biasa kan ada orang meninggal di lapangan tuh kan. Itu kenapa sih? Karena jantungnya lagi dipacu. Nah, begitu jantung itu dipacu, kena ke pembuluh darah yang sudah sempit dan sumbat. Nggak bisa ngalir kan? Nah, lama-lama pecah. Tang, begitu pecahnya di sini. Pecahnya di sini langsung meninggal di tempat. Bisa jadi terlalu bahagia, bisa jadi terlalu sedih, bisa jadi ada satu beban pikiran yang diinikan. Maka tidak boleh terlalu bahagia teman-teman. Senang terlalu berlebih-lebihan tidak boleh juga. Sedih berlebihan juga tidak boleh. Nah, maka teman-teman, ketika ada penyempitan, penyumbatan dan pecah pembuluh darah, inilah dia. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang beliau bilang? Kaget saya waktu beliau bilang, dia kan non muslim. Dia bilang apa? Dia bilang, kalau Anda mau badannya sehat dan peredaran darah Anda lancar, jangan pernah Anda menyimpan dendam kepada seseorang. Masya Allah. Nenek-nenek umur 63 tahun ngomong 3 jam pakai high heel. Punya mama kandung umur 88 tahun, muda-muda, segar-segar. Mereka agamanya bukan Islam, tapi menjalankan sunnatullahnya apa? Mereka bilang, kami menjalankan di keluarga, tidak mau menyimpan dendam dan benci kepada orang lain. Panjang umur bang. Di Cina kan banyak orang-orang nenek-nenek. Apa yang pagi-pagi loh bang, tai chi bang, ini pernah kan sana kan? Apa sih mereka senam-senam tai chi kan? Yang di taman-taman. Kalau anak-anak mudanya dagang, jualan. Anak muda fight. Nah, kalau yang dato-nya tuh sudah freedom, punya aset di mana-mana, punya tanah, udah tinggal senam-senam ya, dia menikmati hari itu. Kalau dia Islam, masya Allah bahagia dunia akhirat. Tubuhnya sehat, ya kan, tubuhnya sehat, peredaran darahnya lancar. Maka kalau muslim yang soleh, muslim yang baik itu teman-teman gampang ngelihatnya. Dan saya tanya sama dokter-dokter kecantikan, ada hubungan enggak antara peredaran darah yang lancar dengan wajah yang berseri-seri? Bahasa itu glowing. Itu teman-teman, mau antum pakai dempul kayak gimana pun, kalau darah antum kotor, bukan untuk kotor. Dempul dikompon tuh, bawa ke Pak D, angin. Aura wajah tuh nggak mesti harus putih kawan-kawan. Bukan, oh saya kulit saya hitam, enggak. Coba bereskan itu hati. Darah antum bersih, darah kotornya keluar, wajah antum dibersihkan sama Allah. Apalagi jaga wudhu, antum jaga tuh baca Quran, wirid, zikir, subhanallah, la ilaha illallah, apapun, Allah. Jangan pernah nyimpan dendam. Jangan pernah nyimpan dendam, jangan pernah nyimpan kesal. Ada orang yang mungkin kulitnya tidak putih, tapi auranya tuh segar gitu nengoknya. Ini pasti jaga makan, good and enough, murah senyum, tidak dendam sama orang, tidak kesal. Dapat auranya nanti, ketemu kok. Nah, cuma ada orang yang sekarang tidak mau capek-capek, dia pakai filter. Apalah daya, ya kan? Karena dia pakai filter, ya kan? Mukanya muka palsu, maka dapat suami palsu juga. Suami berfilter juga. Suami berfilter. Orang kalau nyimpan dendam, nyimpan kesal, itu jantungnya pasti tidak beres. Pasti udah, tidak usah diteliti-teliti. Ya kan? Nah, teman-teman semua, abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Coba lagi lihat, apa sih yang saya mau sampaikan ke antum? Apa poin pentingnya Ustaz? Sudah 42 menit saya ngomong ini. Saya mau nyampaikan sama antum semuanya, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Apa? Wa mimma la ya'lamun. Coba jawab. Di dunia ini banyak yang kita tahu atau banyak yang kita tak tahu? Jawab. Banyak yang kita tak tahu.
Terus kalau sudah tahu banyak yang kita belum tahu dan banyak yang kita tidak tahu, kenapa kita sok-sokan mengatur semua ini harus sesuai dengan maunya kita? Saya pengen jodoh saya begini Ustaz, saya pengen ini Ustaz, saya pengen ini Ustaz. Loh, kok kau yang ngatur, kata Allah? Siapa Tuhan ini? Let it flow. Biarkan hidup ini mengalir. Tapi enggak juga, bukan berarti antum diam jadi pemalas, itu enggak. Maksud saya ketika terjadi antum sudah ikhtiar maksimal, hasilnya enggak sesuai dengan harapan, berbaik sangkalah, ini Allah pasti sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk saya. Gitu loh cara berpikir itu. Inilah hidup dan kehidupan. Kalau bicara mati, ya kan? Bicara tadi tentang susah senang, sakit sehat, itu bicara hidup. Tapi ketika antum bisa ridho, menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang, itu namanya antum memahami kehidupan. Esensi dasar dari kehidupan itu, hidup ini sudah ada yang mengatur. Coba diulang. Mengatur. Jangan sok-sokan ngatur, jangan sok-sokan nyusun. Let it flow. Saya tadi waktu nengok ruangan ini, berpikir saya, Masya Allah, Tabarakallah, begini cara Allah ya. Aku tak terpikir sama sekali. Tadi berdiri di belakang tuh pas sudah untuk Allahumma arhamna bil Quran. Saya lihat lampu-lampunya nih. Saya lihat satu-satu. Ya Allah, cantiknya, indahnya gitu. Banyak benar yang harus aku syukuri nih. Yang di Pontianak saja tidak sebagus ini loh. Banyak betul yang harus saya syukuri gitu. Allah takdirkan, nengok lagi mobil putih itu kan, oh, bisa punya mobil, dapat nikmat. Ada orang-orang baik dititipkan Allah. Kalau aku tak bersyukur, dibantai aku nanti sama Allah. Dan aku tak bisa maksa Andika, tak bisa maksa Habibi, tak bisa maksa Zakwan misalnya. Yang bisa saya paksa cuma saya. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Besar nikmat kau kasih aku. Karunia Allah tak berhenti-berhenti. Rasa-rasanya antum diam di tempat ya, baca Quran duduk, tak mungkin mati kelaparan. Betul tak? Coba timbang berat badan, naik tak? Naik tak kita di sini? Overweight. Terus kita bilang kurang, cabai mulut. Ada orang-orang baik ditakdirkan Allah datang. Ada orang-orang soleh yang datang, baru nyebut barang datang, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau antum kawan-kawan tidak masuk zona Sulaiman, siap-siap kena tenggelamkan Allah kayak korun. A'udzubillah min dzalik. Hadza min fadli Rabbi kan? Karunia Allah enggak nih? Karunia Allah enggak? Karunia Allah. Orang-orang bilang, oh Ustaz kok bisa Ustaz kayak gitu? Kok bisa Ustaz? Lah saya bilang, saya ajak bingung. Terus kenapa muwakifnya juga Allah pertemukan beliau bukan yang lain gitu? Ya Allah yang atur semuanya. Beliau bukan tak kenal ustaz-ustaz lain, bukan tak kenal gerakan-gerakan lain, banyak yang beliau kenal. Kenapa kita yang dipilih Allah? Kan jadi muhasabah kita. Datang, kan saya tahu, masih ingat saya memori apa yang ada di sekitar sini, di belakang dulu. Ruang sesempit itu bisa jadi WC 3 biji. Tidak pakai gambar, pakai iman. Bisa jadi, Masya Allah. Saya tinggalkan baru berapa bulan? Belum sampai sebulan mungkin. Belum sampai kan? Belum. Allah udah ganti sempurna kayak gini. Afala akunu abdan syakura. Dan teman-teman coba lihat Allah bilang apa? Wa mimma la ya'lamun. Kalau tadi dari tumbuh-tumbuhan, dunia dan seisinya, ya. Ini kita turutkan ya, kita turutkan. Kalau dari bumi itu Allah ciptakan untuk manusia. Mimma tumbitul ardu, al-ardu. Dah. Yang kedua Allah bilang wa min anfusihim, dari diri mereka. Apa itu? Hati. Kalau benar hatinya
benarlah semuanya. Kalau rusak hatinya, rusaklah semuanya. Dah. Wa mimma la ya'lamun, dari hal-hal yang tidak diketahui. Siapa yang sudah sering baca Yasin tapi baru paham hari ini? Ayat 36 nih. Hah? Nah, apa jujur? Baru ngerti. Hebat Yasin tuh ya. Makanya disebut jantungnya Quran. Jangan remehkan, baca Yasin tuh istimewa loh. Nah, ini baru satu ayat 36. Saya baru bahas satu. Menarik tak kajiannya nih? Menarik. Ayat 36 ya. Satu, Allah bilang apa? Dari bumi. Allah suruh kita lihat pohon mangga, kita bisa minum jus mangga. Dari alpokat kita bisa minum buah alpokat. Markisa di Medan bisa dimakan orang yang di Jakarta. Ya kan? Kacang mente di Kendari, Allah bisa takdirkan barang itu sampai ke seluruh Indonesia. Luar biasa. Lempok durian Pontianak bisa dimakan di Jakarta, bisa. Pakai paket sekarang udah bisa kirim. Kopi dari Aceh bisa diminum oleh orang yang ada di Jakarta. Allah Maha Kaya. Allah ciptakan semua untuk kita, tapi Allah ciptakan kita untuk Allah. Gimana bersyukur nak minum kopi dari Aceh, bersyukur nak makan jeruk misalnya dari China, kan kalau udah tahun baru Cina, kongsi Aceh, semua makan jeruk. Ya kan, yang muslim ataupun non muslim makan jeruk semua kan. Jauh loh jeruknya dari Cina sana, diimpor. Antum makan roti, gandumnya dari mana? Dari Eropa, dari Amerika sana, dari belahan dunia. Yang di Indonesia tidak ada tumbuh gandum. Antum makan roti itu ya makanan mahal. Udah, jelas. Sekarang tadi dari bumi untuk manusia, dari diri sendiri itu ngurus hati, teman-teman. Dah? Dari hal-hal yang tidak diketahui. Nah, teman-teman, kan gini, Allahumma arhamna bil Quran, terus waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Terus Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Tolong ajarkan kami Allah apa hal yang kami tidak tahu. Ya Allah, bikin surau Munzalan ini ya Allah, pasti ada ilmunya. Hamba belum tahu ya Allah, tolong ajarkan gimana cara bangunnya. Saya tidak terpikir apakah diroboh dulu, apakah harus dibikin sekat-sekat. Tidak ada di otak saya, otak arsitek itu tidak sampai. Tapi waktu saya bilang Bismillah ini Allah akan jadikan Al-Fatihah. Begitu tadi saya keliling, mau nangis sebenarnya, malu cuma. Tadi sempat bergurau-guraukan di belakang, enak ente saya bilang. Abang buka jalan ente yang nikmati, abang buka jalan ente yang tinggal melanjutkan. Bersyukur betul. Jadi saya tengok toiletnya bagus, ininya bagus, lebih bagus sih daripada yang Pontianak. Jauh. Bersyukur lah. Hah? Di sana tuh tegelnya pecah-pecah, ya kan? Kau nak panggil Bang Armet suruh betulkan. Bang Armet jangan ganti tegel Bang Armet. Gimana caranya supaya tegel ini dibetulkan ya Bang Armet? Siap Ustaz nanti. Ambilkan semen, aduk dalam ember gitu. Udah beres, udah rata dah. Sini saya injak tadi tehelnya. Baru Ustaz, baru. Tengok semua. Ya Allah, cantiknya. Shower sana, shower sini. Kok tak jadi orang kita? Memang kufur nih. Nih, enak betul, banyak. Kan ingat episode awal dulu di sini kayak apa bentuk bangunan ini? Saya masih ingat. Tapi waktu itu bilang Bismillah, Allah jadikan. Tadi cerita gitu, nanti ada atap, Ustaz, nanti bikin. Masya Allah, ini ya bagi saya sudah lebih dari cukup. Ini kamar VIP Ustaz, AC-nya Daikin. Tadi ya bagi saya banyak betul nikmat Allah kasih. Dan orang-orang baik Allah datangkan terus gitu. Masa gitu tak bersyukur?
Masa kita tak kelola baik-baik nih? Terus masih sibuk mikirkan yang tak ada. Oh gila betul emang. Tukang yang bisa tidur pakai AC tadi. Ya kan? Kapan lagi.com kan? Coba teman-teman, hal-hal yang kita tidak ketahui ini, saya pengen kasih tahu sama kawan-kawan, hidup ini ada yang mengatur. Jangan sok tahu. Wa mimma la ya'lamun. Ada banyak hal yang kau tak tahu. Saya pernah salah. Ketemu sama orang, ya kan, dan itu saya nyesal berhari-hari tuh, nyesalnya gitu. Padahal saya tidak ada ngomong, cuman nengok aja gitu. Ada orang, saya datang kan semua pada berdiri nyambut. Ada orang nih kayak tidak respon gitu. Tidak mau. Terus salam. Saya tidak juga ngelihat waktu itu ya, itulah setan kan. Saya akui saya salah gitu. Saya berpikir, ngapa orang ini tidak nyambut aku ya? Ngapa orang ini? Pas sudah selesai, saya mau pamit balik, saya baru tahu beliau tunanetra rupanya. Pantaslah matanya tidak ngerespon. Itu saya sepanjang jalan tuh nyesal gitu, tertunduk saya. Ya Allah bodohnya, aku ngapalah aku prasangka tadi ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah sama kayak kita nengok orang kan, ampulah ibu itu tuh, akhwat-akhwat, ya kan, cantik-cantik, berjilbab kok tidak sholat. Lagi haid rupanya, lagi nifas misalnya, dia lagi nyusuin anak. Kadang-kadang mata kita ini teman-teman sering salah melihat, betul tak? Mata sering salah melihat. Maka teman-teman semuanya, abang kakak yang baik, hidup ini ada yang ngatur. Nah apa rumusnya? Nih, rumus hidup dan kehidupan. Coba bilang. Rumus hidup dan kehidupan. 1. Minta apa nih? Minta ampun sama Allah. Apa diulang? Minta ampun sama Allah. Ini rumus hidup dan kehidupan. Dah? Apa? Kalau sama Allah minta apa? Ampun. Ya. Yang kedua, jadi rumus hidup dan kehidupan itu teman-teman, minta ampun sama Allah, minta maaf dengan sesama manusia. Sesederhana itu Ustaz. Mulut ente sederhana. Teorinya. Inilah rumus hidup dan kehidupan. Kenapa banyak orang tidak bisa minta ampun Ustaz? Kenapa banyak orang tidak bisa istighfar Ustaz? Karena dia ngerasa dirinya suci. Kok orang tak mau minta maaf Ustaz? Karena ngerasa dirinya benar. Jadi sok suci dan sok benar. Ini kendalanya teman-teman. Di sini ini sok suci. Ini ilmu mahal loh. Antum catat betul. Ngapa orang tidak bisa istighfar Ustaz? Kalaupun istighfar cuma di mulut ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia tidak bisa tuh duduk yang astagfirullahaladzim. Mungkin antum tidak sampai ribu-ribu istighfarnya, cuma satu kali, tapi celuk gitu masuk ke dalam hati tuh. Antum bilang sama Allah, ya Allah tadi malam aku bikin dosa ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, nyesal aku ya Allah, salah aku ya Allah. Antum sekali ya istighfar. Tapi neteskan air mata tuh. Itu nilainya.
Kan ada kan yang suka pegang tasbih gitu. Terus sambil istighfar tuh, sambil dia nilai orang lain gak? Wah, pada tak pegang tasbih, tak soleh semuanya, cuma aku yang rajin berzikir nih kata. Habis tak? Habis. Masuk paret. Ngapa tak bisa istighfar? Kamu tak bisa istighfar? Sok suci. Nah, kenapa orang tak bisa mau minta maaf sama sesama? Karena dia ngerasa benar, makanya namanya sok benar. Enak aja saya minta maaf, kamu dong. Saya pun teman-teman tak luput dari kesalahan juga. Maka berkali-kali juga saya minta maaf. Maafkan saya. Ya kan? Ada hal-hal yang mungkin antum tidak suka dari saya. Ada hal-hal yang mungkin antum tidak ngerasa tidak pas dengan apa yang saya ucapkan, dengan yang saya lakukan, sikap yang saya ambil. Saya berijtihad, punya pilihan. It is impossible to please everyone. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kadang-kadang ada orang yang kita ulur malah ngelunjak. Apa ngelunjak tuh bahasa Indonesia kan? Ngelunjak tuh apa? Minta dikasih hati, minta jantung. Dikasih hati minta jantung. Ya kan? Udah dibantu, malah ya itulah kulit lupa kacangnya. Apa? Kulit kacangnya. Kalau kacang lupa kulit itu wajar karena dia berarti, bernilai, ada value-nya. Tapi kalau kulit lupa kacang, yang kurang ajar betul gitu. Udahlah, tak ada nilai, tidak punya value. Nah, teman-teman semua, saya juga dalam kondisi sadar berlapis-lapis minta maaf. Makanya kan dua kata yang paling penting kan, terima kasih dan minta maaf. Maaf ya Pak, maaf ya Bang, maafkan saya Bang, saya banyak salah. Ustaz, sesimpel itu Ustaz, antum ngomong sesimpel itu, praktek itu Masya Allah. Iya kan? Ini life, this is life, and this is live. Kita bicara hidup dan kehidupan. Nah, ketika teman-teman bisa minta ampun sama Allah, merasa diri berdosa, kotor, hina, dan bisa minta maaf dengan manusia, apalagi misalnya manusia itu jelas-jelas memang menyakiti kita dan kita maafkan gitu. Keren. Dan saya pengen kasih tahu, ini tidak mudah, tapi tidak juga mustahil. Maafkan saya teman-teman, terima kasih, tolong, itu kata-kata kunci kan? Maaf, tolong, terima kasih. Nah, kalau mau yang keren, jazakumullahu khairan. Nah, itu keren. Jadi kalau terima kasih itu rumus kehidupan. Terima kasih, terima, kasih. Itu rumus hidup, rumus kehidupan. Tapi kalau orang yang sudah liman ahsana ilayya, liman lahu haqqun alayya, orang sudah berbuat baik kepada kita, jazakumullahu khairan. Jangan cuma sama ustadz yang ngomong gitu, sama istri juga bilang gitu, jazakumullahu khairan. Atau mungkin suami tidak ekspresif, tidak bisa mengungkapkannya di dalam kata-kata. Nah, ucapkanlah di dalam doa. Wahai istriku tercinta, semoga Allah balas kebaikanmu dengan balasan yang berlimpah. Engkau yang membersamai aku selama ini, engkau yang menutupi kekuranganku, yang menutupi aib-aibku, yang punya istri. Ya, takbir. Gitu. Allah Maha Besar gitu. Antum tidak sendirian. Antum tidak sendirian. Masih banyak jomblo-jomblo di muka bumi ini. You are not alone. Makanya kalau jomblo tuh tengok jomblo yang lain. Oh, aku tak seorang. Ada kawan. Tengok cu. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlimpah. Wow, udah selesai itu. Ustaz, kata orang,
saya minta maaf Ustaz, tidak bisa balas kebaikan Ustaz. Ya memang tidak boleh. Bukan manusia yang balas kita kan. Semoga Ustaz, Allah yang maha kaya membalas semua kebaikan. Oh, langsung berbalik badan saya. Amin, 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 Allahumma amin. Kenapa? Mengharap balasan dari manusia itu pasti kecewa. Antum siap-siap. Artinya gitu loh. Kalau antum berharap balasan dari manusia, itu antum kayak bayar DP kekecewaan gitu loh. Itu adalah kekecewaan yang disengaja. Coba dulu. Mengharap balasan dari manusia, coba dulu. Adalah merencanakan kekecewaan yang disengaja. Apa artinya tuh? Merencanakan kekecewaan yang disengaja. Suami saya tidak ekspresif Ustaz, tidak bisa bikin pantun-pantun. Dia bukan kami lonte. Dia bukan ahli kemaroan. Istri saya tidak bisa Ustaz bikin wahai suamiku, engkau adalah pahlawan keluarga. Dia bukan lulusan sastra. Siapa tahu dia tidak ekspresif itu, tapi dia ucapkan dalam doa, kita bisa seperti ini dengan izin Allah, itu karena istri kita. Maka saya tidak pernah minta bunda atau apa gitu, minta kata-kata. Saya tahu bunda pasti doakan saya, dan saya pun insya Allah selalu doakan bunda. Dan saya bilang, ya kan, semoga Allah jaga ya, semoga Allah jaga gitu. Ini kita berpasangan sampai akhirat saya, dunia akhirat gitu, sampai surga. Iya kan, perempuan yang nemani saya dari nol, saat saya tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa, sampai sekarang pun bukan siapa-siapa gitu. Perempuan ini ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya harus terima. Dia juga nerima kekurangan saya. Kalau perempuan-perempuan yang sekarang kagum sama saya misalnya gitu, atau suka, dia udah lihat barang jadi teman-teman. Bang Roni yang hari ini udah jadi, ya kan? Kak Dian tuh nerima dengan segala kelebihan dan kekurangan, ya kan? Pasti ada aib kita yang sedang ditutupi oleh pasangan kita kan? Ada enggak? Ada enggak aib kita yang ditutupi oleh pasangan kita? Banyak, iya kan? Ada enggak aib kita yang kita tutupi dari dia supaya dia enggak tahu? Ada juga. Maka teman-teman berhentilah mencari-cari kekurangan orang lain. Kita sendiri banyak kurangnya kok. Maka tadi saya bilang kan, hidup ini yang ketiga nih sudah ada yang ngatur. Jangan sok tahu. Hidup jangan lurus, jangan lempeng-lempeng ya. Ya kan? Sabar, syukur. Antum tahu plat mobil itu? Berapa plat mobilnya? Buka plat mobilnya. Tengok plat mobilnya. Kita nih memang 1340. Nih, Catur lihat ayat Qur'annya. Saya tadi malam tuh sadar langsung ada yang ingatkan saya. Berapa? 1324. Coba tengok. Apa bunyinya? Pesan pelat tak? Enggak. Antum lihat ayat Qur'annya apa? Enggak apa-apa, biarkan aja ini. Enggak usah ganti. Assalamualaikum bima sabartum wa ni'mal badal. Ini ucapan dari siapa? Dari malaikat untuk ahli surga. 8 tahun mikul beras, 8 tahun dalam hutan-hutan. Sekalinya Allah kasih kendaraan terbaik, platnya 1324. Ada yang ingatkan saya tadi malam, Ustaz, tuh platnya tuh 1324 kayak gitu. Masya Allah, saya bilang iya. Ini ayat yang sering saya bahas. Salamun alaikum bima sabartum. Ini hadiah dari Allah di dunia yang ditunjukkan. Belakangnya SSN. Sabar, syukur, netes. Serikat Saudagar Nusantara. Netes itu apa? Istiqomah. Sabar, syukur, netes.
Lakukan hal baik itu berulang-ulang. Lakukan sabar itu berulang-ulang. Lakukan syukur itu berulang-ulang. Netes lah. SSN. 13, 24 SSN. Itulah dia. Hadiah dari Allah. Allahu Akbar. Kebetulan? Kebetulan enggak? Yang punya mobil yang ngasih mobil enggak nengok platnya. Harus orang dari Balikpapan yang nengok platnya dan mengingatkan platnya. Jauh betul. Saya tadi orang saya pegang. Ya Allah, saya bilang baru. Tengok. Pas tengok plat. Salamun alaikum bima sabartum. Ini kan ucapan para malaikat kepada ahli surga. Nah, mudah-mudahan yang naik mobil itu, yang ngasih mobil itu jadi ahli surga semua. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi Allah bilang kita nih harus sabar. SSN apa? Sabar, syukur, netes. Dah, ini hari ini rumus kehidupannya. Jadi gimana kalau ngadapi ujian keburukan? Sabar. Ujian kebaikan? Syukuri. Terus gimana supaya menjaga sabar dan syukur? Netes. Istiqomah. Maksudnya istiqomah itu apa? Konsistensi. Kalau bahasa lainnya kan konsistensi. Istiqomah. Apa itu? Lakukan hal baik berulang-ulang. Dan ini bukan saya yang melakukan, teman-teman. Antum semua terlibat. Kawan-kawan semua terlibat di sini. Bang Irfan mikul beras di Bandung, kawan-kawan mikul beras di Jakarta, dia mikul beras di Aceh. Ada paskas-paskas yang saya sampai sekarang belum pernah ketemu dan belum kenal, masih mau mikul beras di daerah-daerah tersempit. Menetes itu apa, Ustaz? Menetes itu melakukan hal baik berulang-ulang. Konsistensi, persisten. Hujan panas, susah senang tetap bersyukur dia. Istiqomah. SSN. Nah, tidak usah diganti platnya, biar itu ya, dirapikan. Kalau bilang enggak ini Pak, bilang kayak bilang tak boleh gitu, sudah tetap itu ya gitu. Ini ayat Quran soalnya. Kebetulan kali Ustadz, mana ada yang kebetulan? Saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan itu, tidak percaya. Antum percaya tak? Hah? Semua udah diatur Allah tak? Udah dia ngatur kan? Kita bertemu, dipertemukan. SSN. Sabar, syukur, netes. Semoga Allah takdirkan itu jadi tetap jadi platnya mobil itu. 13:24. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, itu sebaik-baiknya nikmat. Itu Allah takdirkan nikmat yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Dah, teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. SSN. Sabar, syukur, netes. Lakukan hal baik berulang-ulang. Lakukan lagi, lakukan terus. Bertahanlah lebih lama. Hari ini sabar, besok syukur, sabar lagi, syukur lagi, sabar lagi, syukur lagi, sabar lagi. Dia satu mata uang, teman-teman. Jadi tidak bisa diganti. Ada waktunya kita harus sabar, ujian keburukan. Ada waktunya kita bersyukur, ujian kebaikan. Lagi naik di mobil bagus, bersyukur kita. Lagi dikasih kesempatan, ditutup aib sama Allah, disuruh bicara, bersyukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih semangat untuk beramal soleh, punya iri yang positif. Saya kok pengen Ustaz ya kayak dia gitu, tidak mau kalah saya dalam beramal soleh ini. Bismillah Ustaz, saya pengen juga. Saya malu di hadapan Allah. Malunya itu sama Allah, bukan malu sama manusia. Tidak ada pembanding, kita bukan makhluk. Ya kan? Pembanding kita bukan makhluk. Pembanding kita ya Allah tetap. Kemana kita menyadarkan hati ini, ya Allah saya lakukan ini
Nah, gimana cara menilai orang itu sabar, syukur karena Allah tuh gampang kan? Gimana? Dia akan berhenti ketika sudah mati. Dia akan istirahat kalau sudah wafat. Itu orang berbuat pasti karena Allah. Tapi kalau orang berbuat karena manusia, dipuji-puji jadi semangat, dicaci maki jadi melempem, itu pasti karena manusia. Karena barometer dia bergerak itu karena penilaian manusia. Habis sudah, masuk parit. Mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu hari ini ya. Ya. Dan kadang-kadang ilmu itu datangnya beda tempat, beda ini. Kadang-kadang saya pun gitu juga ngelihat tadi itu jalan. Ya Allah, saya bilang. Kalau mata saya masih nengok yang misalnya di sana, ya beda pandangannya gitu. Tapi ketika tadi nengok yang di sini, saya dapat sesuatu, dapat materi. Tadi saya keliling-keliling itu dapat materi saya. Ngedownload materi. Nah, yang saya lihat tuh apa? Syukur gitu. Allah yang mudahkan semua kan? Karena kepintaran kita, karena duit kita. Ada enggak yang punya duit lebih banyak daripada kita? Ngapa tidak digerakkan Allah? Ngapa kita yang ngepas-ngepas ini justru? Tadilah salamun alaikum bima sabartum. Nah, jadi kita berhenti kalau sudah mati. Apa? Kita istirahat kalau sudah wafat. Berhenti jika sudah mati. Kita istirahat sudah wafat. Inilah orang yang sabar, syukur dan netes. Pujian manusia bikin tambah semangat enggak? Pujian manusia bikin semangat enggak? Caci maki manusia bikin kita berhenti enggak? Yang bikin kita berhenti apa? Mati. Yang bikin kita istirahat apa? Wafat. Jadi tidak ada istirahat di dunia ini. Istirahat itu nanti kalau sudah dibungkus kain kafan baru istirahat. Rohatan lana min kulli syarrin, kata Rasulullah. Istirahatnya saya itu nanti kalau sudah mati. Maka teman-teman doakan saya juga ya. Doakan saya, terus doakan saya. Doakan istri saya Bunda Uu, supaya kami berdua bisa terus memperbaiki diri juga. Banyak kesalahan saya teman-teman, kesalahan Bunda Uu, hal-hal yang tidak pantas ya kan. Banyak sekali hal yang tidak layak gitu ya. Tolong doakan kami supaya kami bisa memperbaiki diri. Anak-anak saya 4F ya, Fayat, Fira, Fatih, Farah ya. Mama di Pontianak, Ibu di Lampung, dan semua keluarga besar Munzalan. Kami belum sempurna, masih banyak aib kami, kekurangan kami. Masjid Kapal Munzalan dan keluarga besarnya seluruh Indonesia tolong dimaafkan. Tolong dimaafkan, tolong dimaafkan ya, dan tolong didoakan. Doakan semoga istiqomah, doakan semoga kita sama-sama bisa sabar, sama-sama bisa bersyukur, sama-sama bisa tunduk dan patuh kepada Allah, sama-sama bisa terjaga niatnya, lurus hatinya, bersih lillahi ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena penilaian makhluk. Dan ini penting kita minta sama Allah supaya kita berbuat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani hari Sabtu ini ya Bang Kakak. Semoga hari ini dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, diselamatkan Allah. Siapa yang sedang safar atau akan safar, semoga safarnya menjadi safar yang diberkahi Allah. Semoga safarnya menjadi safar yang diridhoi Allah. Semoga perjalanannya menjadi perjalanan yang mendatangkan rahmat dan ridho Allah. Aktivitasnya, negosiasinya, ketemu bisnis, ketemu klien, ketemu pelanggan, ketemu customer, apapun yang hari ini dilakukan, semoga yang dilakukan ini lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja, hanya untuk Allah, hanya untuk
Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita mulai hari ini dengan bersama baca doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu teman-teman, berkah selalu dalam semua aktivitasnya. Jazakumullah khair. Kita ketemu lagi besok insyaallah di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.